Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita. Sepanjang satu kuartal ini, kita terus membahas dari buku Injil Matius. Tentu adalah suatu pengalaman yang indah di mana Matius menuliskan mengenai keadaan bersama-sama berjalan untuk mengenal akan karakter Kristus, dan karakter tersebut merupakan karakter daripada Bapa di surga. Dan yang lebih sukacita lagi, karakter itu dapat merubah karakter daripada Matius, dan ini adalah pelajaran yang ingin disampaikan juga, agar kita hari demi hari juga memiliki karakter yang sama sebagaimana karakter Kristus. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini. Judul pelajarannya adalah tetap waspada. Waspada adalah setiap hal yang Tuhan selalu amarkan kepada setiap murid-muridnya. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum hendak membinasakan manusia ini. Untuk itulah, melalui pekabaran ini, kita dapat melihat apa yang Kristus ingin coba sampaikan untuk menjadi suatu peringatan kepada kita. Kedatangan Yesus yang kedua sebenarnya merupakan puncak semua harapan daripada kekristenan. Hal itu adalah penggenapan semua yang telah dijanjikan kepada kita tentunya. Tanpa kedatangan yang kedua kali, kita ini akan menjadi manusia yang mati, kemudian tubuh kita membusuk di dalam tanah, dan tidak ada lagi kehidupan di masa yang akan datang. Dan ini semuanya adalah menjadi sia-sia. Tanpa kedatangan yang kedua, semua yang terkait dengannya, segala sesuatu mengenai iman kita, itu hanyalah bohong saja, memalukan, bahkan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Kristus atau anti-Kristus dan para penentang-penentangnya. Sejak Kristus hadir yang pertama kali di dunia ini, sudah banyak penentang-penentangnya yang ingin selalu menyalahkan setiap misi yang telah dia lakukan di dalam proses keselamatan untuk umat manusia ini. Itulah sebabnya tidak heran, maka dalam semangat mengantisipasi kedatangannya yang kedua kali, beberapa orang Kristen juga telah menetapkan tanggal kedatangannya. Ini juga bukan yang disampaikan oleh Kristus. Di satu sisi, banyak juga orang-orang yang setan gunakan untuk menjadi penentang secara terus terang akan rencana kedatangan Tuhan. Mereka mengatakan itu semuanya hanyalah bohong. Tuhan tidak akan datang yang kedua kali. Tetapi dalam satu sisi yang lain, setan juga berusaha untuk menyalahartikan kepada setiap umat-umat Kristiani ini, yaitu dengan mereka mulai ada sekelompok orang yang menetapkan akan tanggal kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhirnya, ada begitu banyak penentuan waktu yang berhubungan dengan kedatangan Kristus. Tentu saja, seperti yang kita ketahui, setiap penetapan tanggal akan kedatangan Kristus di masa yang lalu, semuanya itu adalah salah. Karena Kristus juga tidak datang sebagaimana tanggal yang dia telah tetapkan tersebut. Apa yang sebenarnya kita dapat pelajari? Tentu kita harus melihat apa yang Alkitab tuliskan. Kita akan membaca dalam Matius 24 ayat 36 dan 42. Matius 24 ayat 36, di sini dikatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Kemudian di ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang." Yesus memberikan suatu amaran yang jelas kepada setiap murid-muridnya yang dicatat juga di dalam buku Matius untuk menjadi pelajaran kepada kita. Yang terpenting bagi kita bukannya menetapkan akan tanggal kedatangannya,
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berjaga-jaga. Dengan apa kita berjaga-jaga? Tentu dengan kita memiliki karakter dan suatu kerinduan agar kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Untuk mempunyai kerinduan hidup bersama orang yang kita kasihi, kita harus mengenal Dia, dan kita memang tanpa paksaan. Kita memang serasi, hidup selaras berjalan dengan apa yang partner kita ini mempunyai nilai-nilai yang sama tentunya dengan apa yang kita ingini juga di dalam setiap perilaku hari demi hari. Jadi persiapan yang terbaik untuk kita dapat berjaga-jaga adalah apakah kita memang semakin hari menyerupai karakter Kristus? Jikalau kita tidak menyerupai atau menyukai karakter Kristus, maka semua akan harapan untuk hidup kekal di surga itu tidaklah ada kesenangan. Dan itu adalah sia-sia. Karena kita senang hidup di surga, karena kita hidup bersama-sama dengan Yesus yang membuat bahagia itu. Dan karakter Dia harusnya menjadi karakter kita. Jadi jikalau kita tidak menyenangi karakter Kristus mengenai setiap apa yang dikatakan, perintahkan, maka sebenarnya kita juga tidak akan senang tinggal di dalam kerajaan surga. Untuk itulah Lucifer atau iblis atau setan, di mana malaikat yang terbaik yang pertama-tama, karena dia memberontak dan benci akan karakter Kristus, makanya dia akhirnya tidak senang untuk berada dekat dengan Yesus walaupun berada di surga. Dan akhirnya dia harus keluar untuk tidak lagi berada di dalam kerajaan surga, karena dia dan setiap pengikut-pengikutnya yang memberontak itu tidak menyenangi karakter akan Kristus. Itulah sebabnya dalam pelajaran kita dapat melihat suatu pelajaran sehingga kita dapat melanjutkannya. Yesus jelas untuk kita mengerti agar kita dapat bersedia. Kita tetap harus selalu waspada. Ini yang Dia selalu amarkan kepada kita. Dan itulah yang dituliskan di dalam Matius 24 ayat 42 sampai ayat yang ke-51. Pemirsa dapat membacanya nanti di rumah, di mana nasihat supaya berjaga-jaga adalah suatu amaran yang Kristus selalu sampaikan khususnya kepada kita juga yang hidup pada masa akhir ini. Karena di ayat 40 dikatakan dalam Matius 24, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu akan datang. Ayat 43, tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Pemirsa dapat melanjutkannya untuk membaca di dalam ayat 45 sampai ayat ke-51 dalam Matius 24 tersebut. Amaran yang Yesus sampaikan adalah kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Yesus sangat jelas, kita tidak tahu kapan Ia akan datang kembali. Lagi pula, Ia akan datang pada waktu yang kita tidak harapkan. Disampaikan dalam Matius 24 ayat 42 sampai 51 tersebut. Kita perlu hidup sebagaimana jika Ia akan datang kapan saja. Ini yang seharusnya menjadi suatu kerinduan kita. Jikalau memang kita rindu untuk mempunyai setiap hari karakter yang bertumbuh serupa dengan karakter Tuhan kita. Kita perlu hidup sebagaimana Ia akan datang kapan saja, sekalipun kita tidak tahu kapan itu. Pemikiran bahwa baiklah, Ia sudah lama belum datang kembali, jadi saya dapat berbuat sekendak hati, adalah sikap yang tidak tepat yang Yesus sebenarnya amarkan tersebut. Ya, ini suatu amaran sebenarnya. Jikalau Kristus masih lama datang, kita hidup sama seperti orang dunia ini. Nanti kita berubah jikalau Kristus sudah datang saja. Karakter tidaklah dibentuk seperti itu. Karakter itu adalah apa yang hari-hari kita pikirkan dan kita senangi, dan akhirnya menjadi yang kita lakukan
dan terus-menerus itu akan menjadi tabiat kita. Itu adalah sebuah proses, dan tabiat yang menyerupai Kristus jugalah harus dibentuk melalui sebuah proses yang kita jalani hari demi hari juga. Kita harus berusaha untuk setia karena kita mengasihi Tuhan dan ingin melakukan apa yang benar oleh Dia, bukan karena paksaan atau bukan karena ketakutan atau karena suatu hal yang berpura-pura saja. Kalau Dia sudah mau datang saja baru kita lakukan. Itu adalah suatu hal yang penuh dengan kemunafikan, dan itu bukanlah kasih yang sungguh-sungguh. Itu tidak terbentuk dari dasar hati kita. Selain itu juga kita dapat melihat bahwa orang yang tidak peduli mengenai suatu pembentukan akan karakter Tuhan, orang itu sebenarnya dia tidak sebenarnya menyukai juga untuk hidup kekal berada di surga. Dengan setiap amaran mengenai penghakiman, terutama kepada mereka yang memperlakukan orang lain juga dengan buruk, waktu kedatangan kedua bukanlah sebuah persoalan. Cepat atau lambat, penghakiman yang Tuhan lakukan dengan adil itu akanlah tiba. Ini adalah suatu amaran untuk kita semuanya tentunya. Tuhan itu cepat atau lambat, Dia akan datang, dan Dia akan selalu menepati janjinya, dan Dia akan menghakimi dengan adil. Kita tidak perlu menghakimi. Tentu bagi kita yang hidup saat ini, pelajaran yang terbaik adalah bagaimana kita mengerti keadaan kita untuk kita selalu bergantung kepada Kristus, dan biarkanlah dalam kehidupan kita bersosial sambil menunggu kedatangan yang kedua kali, kita dapat memberikan suatu gambaran karakter Kristus yang nyata. Walaupun tentu kita telah mengerti, tidak setiap orang menyukai dan banyak juga orang yang akan menganiaya. Tetapi hendaklah kita memiliki karakter Kristus walaupun kita mengalami penganiayaan. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu waspada. Karena banyak juga yang menggali akan kebenaran, tapi mereka menetapkan hari dan tanggal yang sebenarnya bukan juga digambarkan melalui amaran yang Kristus sampaikan. Untuk itu, kita harus selalu waspada. Dan biarkanlah dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, kita satu saudara bersaudara dan sekeluarga untuk selalu bergandengan tangan, saling mendoakan, mengambil waktu menggali kebenaran firman Tuhan. Dan dengan kebenaran-kebenaran tersebut, Tuhan dapat memberikan suatu perlindungan terhadap kita dan seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati.